nggak salah pilihan aku? Paten nggak wakil presiden kita? Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Mas Gibran itu sebetulnya dipersiapkan, tetapi ada ketidaksabaran sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar itu berdasarkan hasil survei, hasil penelitian, dan juga hasil kami mendengar aspirasi masyarakat, bukan berdasarkan tekanan politik dari manapun. Saya nggak tahu siapa yang ditekan, atas kasus apa kartu truf itu dipegang, siapa yang menekan pula. Sejumlah ketua umum partai politik diisukan mendapatkan tekanan terkait arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Beberapa ketua umum partai politik dikabarkan tak bisa merdeka menentukan pilihan dan arah dukungan karena kartu truf mereka sudah dipegang. Kuat dugaan pernyataan yang dilontarkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini terkait manuver Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan. Ada kecurigaan sebagian parpol memutuskan mendukung pasangan Prabowo Gibran karena ada arahan dan tekanan. Benarkah demikian? Inilah satu meja forum politik saling kunci. Siapa kuasa atur posisi. Nah, kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo dalam tekanan karena kartu trufnya dipegang, saya kira Mas Hasto harus menjelaskan partai mana, ketua umumnya apa, untuk kasus apa, siapa yang menekan, siapa yang ditekan. Adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang pertama kali melemparkan pernyataan tentang adanya tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik terkait pencalonan Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024. Benarkah ketum parpol yang dimaksud Hasto berasal dari Koalisi Indonesia Maju? Partai politik Koalisi Indonesia Maju pun membantah tudingan Hasto. Karena yang saya tahu semua partai politik yang mendukung Pak Prabowo itu orang yang merasa enjoy dengan suasana yang kita bangun. Kami menentukan pilihan ini murni berdasarkan hati nurani kami, bukan berdasarkan tekanan politik dari manapun. Kita tidak pernah juga berprasangka bahwa partai-partai yang tidak mendukung Pak Prabowo itu kemudian juga di dalam tekanan, dalam sebuah genggaman ancaman. Kartu truf bisa diartikan sebagai kartu terakhir untuk menghalau manuver politik lawan. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres diduga menjadi awalan mempersiapkan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi kontestan di Pilpres 2024. Namun, putusan paman Gibran Anwar Usman berbuntut panjang. Mulai dari 9 hakim konstitusi yang digugat ke Mahkamah Kehormatan MK, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melalui kode etik. Baru kali ini. Bukan soal Gibrannya yang mau kami halangi begitu ya, atau misalnya kami tidak suka Pak Anwar Usman, bukan itu. Tapi kami melihat MK ini sekarang legitimasinya menurun. Hingga netralitas Presiden Joko Widodo yang diragukan. Jangan menggunakan diksi kita orang-orang timur yang menggunakan diksi perang terbuka. Benny Kaharman harus ingat bahwa Jokowi itu presiden yang bukan ketua umum partai. Untuk saya ini sulit apakah untuk menepis keraguan di masyarakat. Kok tidak tahu malu ya? Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai. Pastikan ASN itu netral. Itulah panggung depan politik Indonesia yang kian ramai. Ada kartu truf, ada saling kunci, ada yang mengatur posisi. Itulah tema satu meja forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Mas Jarod Saiful Hidayat, Ketua PDI Perjuangan. Malam.
Di sebelah kanan saya ada Mas Johannes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Malam, Mas Joko. Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam, Bang Nurdin. Malam, Mas Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Malam, Mas Yandri. Dan pengamat politik Mas Ahmad Khoirul Umam. Malam, Mas Umam. Saya ke Mas Jarod. Mas Jarod, ini sebetulnya apa sih dasar Mas Sekjen Hasto Kristianto mengatakan tersandra dan ada kartu truf? Ini apa? Kartu truf apa dan siapa yang megang sebetulnya? Kok kita sekarang main kartu ini ya? Iya, aneh juga politik pakai kartu sekarang. Ya ini politik kartu-kartuan. Mas Budiman, saya dari premis dasar terlebih dahulu. Ya, bahwa demokrasi itu tidak akan bisa berjalan tanpa partai politik. Oke. Jadi partai politik itulah pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, partai politik itu harus berdaulat. Ya harus punya kedaulatan. Pemerintah itu tidak boleh mengintervensi kedaulatan partai-partai politik. Ini harus menjadi komitmen kita bersama. Baik saya, semua ketua partai, termasuk Pak Presiden, Mas Joko. Jangan kemudian kita terbiasa sekarang ini apa yang di depan itu berbeda dengan yang di belakang. Yang di belakang apa? Tidak satunya kata dan perbuatan. Kata yang mana, perbuatan yang mana? Katanya pemerintah tidak intervensi. Emang intervensi? Bukti-bukti menunjukkan seperti itu. Misalnya? Begini, Pak Hasto itu sebetulnya punya niat baik. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Ya, jangan sampai ya partai diintervensi melalui model penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan politik hukum. Politik hukum? Ya, hukum dijadikan alat kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan. Dari hasil penelusuran salah satu majalah mingguan itu jelas cetowolo. Bagaimana hukum itu digunakan sebagai instrumen untuk menekan kekuasaan. Ini kalau menurut kami, kita itu abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan secara telanjang. Misalnya apa Mas Jarod? Begini, dari apa yang saya baca misalnya gitu ya, seorang Mensesnek misalnya menjadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah untuk bisa melobi menekan ketua-ketua partai. Ya, ini terjadi. Apa yang saya baca di media Tempo yang terakhir ya. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu perlu diapresiasi di dalam rangka untuk memperkuat kedaulatan partai politik. Kami itu sangat menghormati Partai Golkar, misalnya Pak Nurdin Halid. Ya. Partai Golkar itu partai yang besar, yang kuat, yang dibangun dengan sangat sistematis dan mempunyai kader yang luar biasa besarnya. Mempunyai ketua umum Pak Erlangga Hartarto itu Menko Perekonomian yang berhasil. Bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID. Yang mengherankan kita, kok sampai misalnya partai yang besar dengan ketua umum yang luar biasa itu dikalahkan oleh kepala daerah yang baru 2 tahun, Joko. Artinya apa? Artinya diduga ada tekanan-tekanan ini. Diduga ada tekanan-tekanan ini, ada lobby-lobby ini, ya. Termasuk di Partai Amanat Nasional. Kami berkawan baik dengan PAN, ya. Tetapi PAN juga tidak berdaya. Apalagi itu semakin telanjang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Rekayasnya luar biasa. Oleh karena itu, ini menjadi kritikan introspeksi kita semua. Supaya apa? Supaya betul-betul demokrasi itu. Sekali lagi, mohon maaf saya harus ngomong apa adanya. Demokrasi itu kan prinsipnya oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi ketum yang dimaksud siapa sebetulnya? Yang tersandra kartu truf dipegang itu yang mana? Begini, demokrasi itu kan begitu. Meme-meme yang berkembang sekarang saya baca, saya kaget. Demokrasi itu dimimikan, ya,
plesetkan menjadi demokrasi dari istana oleh Pak Lurah untuk anak-anaknya Pak Lurah. Nah, ini Tapi masa sumbernya Memen sih? Meme ini. Iya. Meme dari Jarot. Oke, bentar ya. Sebelum ke Mas Duni, saya ke Mas Joko dulu lah. Ini dari istana Mohon maaf. Itu dari istana oleh Pak Lurah untuk anak. Gimana Mas Joko ngeresponnya dari pihak istana? Ya kalau dari kami selama ini kan tentu semua proses demokrasi ini kan harus kami kawal. Gitu. Tetapi ada satu proses, ada satu ranah di mana itu menjadi hak konstitusi masing-masing individu. Dalam hal ini misalnya Pak Presiden, putranya dan segala macam itu adalah ranah mereka. Begitu. Mereka itu siapa? Ya ranah individu Pak Presiden dan putranya. Begitu. Bukan ranah kami secara formal di istana. Oh, ini dilepas antara posisi istana dengan presiden? Karena memang selama ini tidak ada arahan apapun kepada kami di kantor staf presiden, karena yang ada arahannya adalah dikawal bagaimana proses pemilu dan pelaksanaan pemilu itu benar-benar bisa berkualitas dengan baik. Oke. Itu seluruh arahan baik dari Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko kepada seluruh tim kawal dan komunikasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga agar pemilu 2024 sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga itu bisa berlangsung dengan baik. Maka semuanya disiapkan mulai dari anggaran. Walaupun kita tahu tahun-tahun lalu isu 3 periode muncul, isu perpanjangan lalu sekarang muncul dan segala macam. Tetapi kami yang sehari-hari yang ada di kantor staf presiden itu merasakan sekali bahwa ya ini kan panggung yang betul-betul kami koordinasikan ya panggung betul-betul memastikan bahwa proses demokrasi, konstitusi itu berjalan dengan baik. Kemudian politik identitas waktu itu Bapak Presiden meminta agar itu jangan sampai terjadi. Kemudian bagaimana pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan penuh kegembiraan, penuh keriangan. Jangan juga kalau ada luka itu makin dalam, kalau ada retak itu makin besar. Jangan, karena kenapa kondisinya adalah hari ini bangsa Indonesia itu sedang menghadapi satu, dalam konteks geopolitik adalah krisis pangan, krisis energi. Dalam konteks kesempatan ada bonus demografi. Tetapi kita juga menghadapi agenda konstitusi 5 tahunan. Ini yang harus kita Aku minta jawaban Mas Joko pendek ya. 3 periode extended sama sekarang Gibran itu satu linear nggak sih? Kalau menurut kami nggak pernah ada arahan untuk mengamankan itu semua, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Arahannya adalah jelas dan clear, pastikan bahwa seluruh perangkat-perangkat yang harus dilakukan untuk pelaksanaan pemilu 2024 itu berjalan dengan baik dan tersiap dengan baik. Baik, oke. Bang Nurdin, tadi kan betul Mas Airlangga atau Golkar itu memang tersandra dengan kartu truf. Jadi begini, demokrasi Indonesia itu dibangun di atas multipartai. Multipartai. Oleh karena itu, demokrasi yang baik adalah perlu ada kejujuran, sportivitas. Kejujuran, sportivitas. Sekalipun itu sulit terjadi karena politik identik dengan kepentingan. Kepentingan identik dengan kekuasaan. Disinilah kemudian dipermainkan oleh lobby-lobby politik. Nah, kalau apa yang dinyatakan sahabat saya, Mas Jarot, bahwa Pak Lurah ada intervensi, ada kartu dan sebagainya, sebetulnya mudah. Sebab yang dikatakan Pak Lurah itu kan Pak Jokowi. Ya begitu Mas Jarot. Betul. Ya. Itu kan kader partai PDIP kalau nggak salah ya. PDIP. Dan itu petugas partai. Petugas partai. Kalau petugas partai mudah sekali. Tinggal panggil sebagai petugas partai menyampaikan. Kenapa ada tekanan kepada atau mencampuri kelautan partai lain. Itu mudah sebetulnya. Dan kali dilakukan oleh PDIP kita support. Dan kita beri apresiasi yang sangat tinggi. Faktanya adalah bahwa Partai Golkar di dalam menetapkan setiap kebijakan khususnya strategis itu tidak mudah. Tidak ditetapkan oleh seorang Erlangga Hartarto. Jadi andaikan ini, saya yakin itu tidak benar. Andaikan pun ada kartu truf dan itu kepada pribadi Pak Erlangga tidak akan mampu membawa pribadinya kepada Partai Golkar. Kenapa? Partai Golkar kolegial. Setiap kebijakan sudah strategis itu melalui mekanisme rapat pleno, kemudian konsultasi dengan Dewan Pakar, konsultasi Dewan Pembina, penasehat. Jadi itu adalah ada sebuah internal sistem dalam Partai Golkar di dalam memutuskan kebijakan yang strategis. Tapi kalau ada dugaan pernyataan Mas Jarod, kita hormat kalau itu bisa dilakukan internal partai. Karena itu sebetulnya kan internal partai PDIP. Nah misalnya sekarang ada isu bahwa
Gibran dicalonkan karena sudah kuning, itu enggak. Ya. Jadi Gibran itu belum jadi kuning ya? Tidak jadi kuning. Tetap merah? Sampai sekarang Gibran tetap merah. Tetap merah itu PDIP? PDIP, belum jadi Golkar? Karena yang merah ini belum menjalankan aturannya. Saya tahu di Mas Jarod itu kan punya aturan yang sangat ketat. Apalagi Ibu Mega saya ikut betul. Bahwa tidak boleh ada main 2 kaki, 3 kaki, keluar. Nah, dan aturan di PDIP pasti juga ada aturan bahwa tidak boleh melanggar aturan Munas. Aturan Kongres, maaf. Aturan Kongres. Sama di Golkar. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya sangat mudah internal partai PDIP diselesaikan secara internal, kita nggak boleh campur, gitu kan? Saya setuju dengan Mas Jarod bahwa kedaulatan partai tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Nah, ketika ada dugaan, ini kan dugaan nih, bahwa Pak Lurah mengintervensi, ya PDIP harus meluruskan, karena itu petugas partai kan? Petugas partai. Nah, kalau petugas partai harus ikut yang menugaskan, tidak boleh melanggar yang menugaskan. Oleh karena itu saya ingin nyatakan bahwa Gibran itu adalah belum menjadi kader partai belum Golkar. Jadi kader Golkar, tapi dicalonkan oleh Golkar. Kenapa Golkar mencalonkan? Itulah strategi. Strategi. Strategi Golkar dalam memenangkan pemilu dan pileg. Dengan mengorbankan Mas Airlangga sebagai... Tidak mengorbankan. Enggak ya? Airlangga sudah kita perjuangkan. Tapi Airlangga kan tidak bisa menentukan dirinya. Semua instrumen partai telah berjuang keras untuk memperjuangkan Airlangga sebagai cawapres. Kenapa? Sama dengan Mas Jarod tebus, Mas Jarod bilang partai Golkar adalah partai besar. Partai besar. Erlangga berhasil membantu Pak Jokowi keluar dari pandemi, pertumbuhan tercipta, sekalipun tidak semua negara seperti itu. Itu yang kita jual kepada Pak Prabowo. Termasuk mungkin kepada PDP waktu itu. Ya. Tapi kemudian yang menentukan kan capresnya. Nah, sama dengan sahabat kita dari PAN juga memperjuangkan Erick Thohir. Nah, jadi ini adalah Gibran itu diputuskan Partai Golkar melalui sistem. Melalui sistem Rapim gitu ya? Rapimnas ya? Dari bawah dulu. Dari bawah dulu? Rapat pleno, rapat terbatas dulu, kemudian rapat pleno ke Rapimnas. Dan mengalahkan putusan Munas? Konsultasi, tidak mengalahkan putusan Munas. Enggak? Munas itu hanya menugaskan Pak Erlangga untuk menetapkan capres dan cawapres. Baik. Gitu. Mas Yandri, jadi kalau Mas Yandri lihat gimana? Apakah betul tadi apa yang dikatakan oleh Mas Jarod bahwa memang PAN juga kemudian tersandra dalam konteks kan mengusulkan Bang Erick Thohir, kemudian tiba-tiba lari kepada Gibran, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Pilpres 2024 disebut rentan penyalahgunaan kekuasaan setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ada kekuasaan yang menekan ketum parpol. Siapa ketum parpol yang tersandera kartu trufnya? Dan siapa yang menyandera ketum parpol? Akankah penyalahgunaan kekuasaan terjadi dalam pemilu? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 1 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Mas Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN. Mas, sejauh mana sebetulnya PAN juga ikut tersandra atau sama sekali tidak tersandra dari Mas Erik, kemudian juga larinya kepada Mas Gibran? Ya, sebenarnya kalau PAN kan mendukung Pak Prabowo ini sudah 3 kali. Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Prabowo Gibran. Jadi kalau tadi Pak Jarod mengatakan mungkin yang disangkakan itu salah satunya PAN, saya kira kurang pas. Kurang pas. Karena kenapa baru sekarang itu muncul gitu. Dan bagi PAN proses untuk mengambil sebuah keputusan itu sudah terlatih. Dan kami punya mekanisme sendiri kan, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Dan memang kami dari awal memperjuangkan satu nama, Erick Thohir. Erick Thohir. Dan itu kami komunikasikan dengan semua partai, ya Golkar, Demokrat, Gerindra. Tapi pada akhirnya kan mesti ada kesepakatan. Karena perintah undang-undang pemilu itu kan hanya satu cawapres yang bisa diambil oleh capres kan. Oke. Kalau 2 ya mungkin ikut ini. Tapi kenapa nggak ngotot dengan Mas Erik? Ya ini bukan masalah ngotot nggak ngotot. Oh. Kan? Ini persoalan harus mengambil keputusan pada akhirnya. Dan betul Erick Thohir itu seperti 2 sisi mata uang dengan PAN, ya kan? Sampai sekarang hubungan kami sangat baik. Kemudian kami sadar juga PAN itu ya nggak bisa ngusung sendiri, ya kan? Hanya 7% lebih nggak bisa ngotot juga. Gitu loh. Artinya ini sebuah realitas politik. Ya, artinya koalisi kan biasa. Jadi Pak Jarod jangan juga gara-gara kami misalnya tidak bergabung dengan PDIP dianggap ditekan gitu kan. Ini menurut saya yang kurang pas. Gitu. Kurang pas. Karena sekali lagi PAN mendukung Prabowo itu sudah 3 kali dengan ini. Artinya kedekatan kami, kemudian chemistry-nya, rasa kebersamaannya, sama sekali nggak ada tekanan apapun. Dan kami sangat enjoy gitu loh. Rasa kebersamaan itu sangat terasa kalau kami lagi gabung dengan Gerindra, dengan Golkar. Wah enak sekali. Tidak ada merasa yang superior, yang inferior, nggak ada itu. Jadi menurut kami enjoy aja. Tapi saya juga bingung kalau PDIP mengatakan ada kartu truf. Nah, misalkan ada desas-desus karena katanya belum lama ini kantornya Kemendak digeledah oleh Jaksa Agung, ya kan? Jaksa Agung sudah jelas dengan komisi pers khusus bahwa itu tidak terkait sama sekali zamannya Bang Jul. Itu urusan impor gula 2012-2017. Jadi nggak ada hubungan Bang Jul. Nggak ada ya kaitannya. Jadi menurut kami tidak merasa dituduh oleh Mas Hasto. Karena kami memang dalam mengambil sebuah keputusan sangat independen dan kami memang berhitung sama dengan Golkar, kami mau menang. Ingin menang. Ingin menang, bukan karena ditekan di sana sini. Jadi kemenangan itulah yang kemudian karena politik itu kalau berkuasa ya bisa mengatur, bisa menerjemahkan visi misi sebuah partai. Oke, baik Mas Umam. Jadi kalau Mas Umam melihat ini ada terjadi apa? Politik saling kunci di antara ketum-ketum partai politik atau gimana bacaan Mas Umam? Iya, kalau kita cermati dari beberapa sinyal-sinyal politik yang berkembang selama ini, Mas, memang ada semacam indikasi penggunaan instrumen penegakan hukum sebagai alat kepentingan untuk melakukan baku atur dalam konteks kekuasaan. Ada indikasi? Indikasinya ada. Nah, memang hal itu terjadi di tengah melemahnya barisan kekuatan masyarakat sipil dan juga media yang independen, yang kemudian terjadi tendensi yang semakin kuat bagi terjadinya resentralisasi kekuasaan. Bentar, indikasinya apa nih Mas? Indikasinya saya pikir beberapa informasi terkait dengan sejumlah kasus, di mana kemudian investigasi, kemudian penuntutan, sampai pada fase misalnya di level konteks penjatuhan vonis hukuman, seringkali yang seharusnya berada di ranah koridor hukum, seolah kemudian menjadi bahan negosiasi kepentingan politik. Saya pikir apa yang terjadi dengan beberapa kasus ya terkait dengan konteks CPO, kemudian kalau misal tadi Bang Yandri sudah mengklarifikasi, tetapi kalau kita trace back sekali lagi. Saya nggak Jaksa Agung yang mau klarifikasi. Ya, kalau misal kita trace back sekali lagi, ada juga kemudian beberapa isu terkait dengan alih fungsi hutan di tahun 2020, sempat juga Pak Zul waktu itu diinformasikan. Dan lain-lain sebagainya, termasuk dengan isu di Kemenaker Trans, isu BTS dan sebagainya. Kita membaca itu sebagai hanya sekedar informasi awal, spekulatif. Tetapi seringkali beberapa informasi-informasi spekulasi itu menjustifikasi bahwa apa yang terjadi seolah kemudian itu benar. Nah, indikasi-indikasi ini kalau misal kita baca sebagai sebuah bagian dari orkestrasi kekuasaan dengan menggunakan instrumen politik, memang tidak mudah untuk dibuktikan di atas meja. Tetapi bahwa kemudian sinyal-sinyal itu semakin kuat,
rasanya semakin terasa. Makin terasa ya. Nah, ini ada kaitannya dengan pernyataan Presiden ya, bahwa semua data intelijen apapun ada di tangan dia ya. Ya, bagaimanapun juga Pak Presiden menyampaikan itu tentu bukan atas sebuah judgement kosong. Beliau tentu memiliki tendensi tertentu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan hukum itu dijadikan sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuatan, mengontrol lawan, juga mendikte kelompok-kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan agenda kepentingan kekuasaan. Nah, situasi ini bukan terjadi di Indonesia. Jauh-jauh hari, Mas, lazim ya. Susan Ross Ackerman itu mengidentifikasi sejumlah negara-negara baik di Afrika, di Amerika Latin dan sebagian di Asia. Itu menjadi hal lazim di mana kemudian pemberantasan korupsi yang seharusnya betul itu dalam ranah koridor kekuasaan, tetapi endingnya itu menjadi alat kompromi politik dan kekuasaan. Alat kompromi politik. Coba kita lihat ya bagaimana wawancara rekan saya Rosyana Siralahi dengan ahli hukum Hamid Awaludin di program Rosi. Pertama, ada sesuatu yang terjadi pada diri Ketua Golkar. Itu dulu asumsi. Kok bisa tiba-tiba U-turn 360 derajat? Hasil Rapimnas bisa diubah dengan Rapimnas, beliau tidak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dan mendukung orang lain. Ada apa sesungguhnya ini? Saya suspek ada sesuatu. Semua partai politik besar menolak, termasuk Golkar. Ada lagi keinginan memperpanjang 3 tahun kan? Ya. Bukan 3 periode. Karena COVID. Lagi-lagi partai besar, termasuk partai Golkar, tidak mengendorse ide itu. Kenapa? Loh, kami kan siap ini jadi ketua, jadi calon presiden atau wakil presiden. Apa yang ingin, Pak? Perubahan yang terjadi pada sikap Golkar dalam konteks ini pasti ada pemaksaan. Saya nggak tahu yang paksa. Dan yang maksa itu kalau kita lihat pasti kekuasaan kan. Jangan-jangan karena ketua Golkar, Pak Erlangga Hartarto, berkaitan dengan masalah yang pernah kita diributkan kan. Itu masalah impor, impor minyak goreng dan sebagainya. Dan kasus itu lenyap kan? Bang, gimana? Ada apa? Dari kolega Anda dari Makassar, Bang Hamid. Oh, tapi itu praduga, itu asumsi. Praduga ya? Itu asumsi. Analisa jadi, itu, ya, analisa ya. Yang betul gimana? U-turn tadi. Jadi begini, ya. Kita Partai Golkar itu memperjuangkan terus Pak Erlangga. Tapi Partai Golkar kan tidak cukup untuk memenuhi daripada persyaratan menjadi calon presiden. Andaikan cukup, itu pasti Erlangga tidak akan mundur. Bukan mundur, maju terus. pasti maju terus. Karena itu memang merupakan harapan daripada seluruh insan Partai Golkar Karya. Tapi sampai pada perjuangan titik terakhir, itu last minute menjelang pendaftaran, ya kita tidak berhasil meyakinkan, bukan tidak bisa meyakinkan, tidak ada partai, termasuk Partai Amanat Nasional. Adakah Partai Amanat Nasional mau bersama kita? Ya kita calonkan Pak Erlangga dengan Pak Zul atau dengan siapa? Atau sebaliknya. Tapi karena untuk memenuhi parliamentary threshold ini tidak bisa kita lakukan, maka kita menurunkan ke cawapres. Inilah kemudian yang kita tawarkan kepada Pak Prabowo. Tapi U-turn itu betul terjadi kan tadi? Oh tidak. Enggak juga? Tidak seperti itu. Gini, setiap pejabat publik pasti punya konsekuensi dipanggil oleh penegak hukum ketika dibawa kendalinya ada masalah. Nah, ini kan Pak Erlangga itu bukan tersangka, dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan kebijakan di bidang waktu itu bukan impor, ekspor, ekspor minyak goreng di tengah kelangkaan minyak goreng. Jadi sebagai pejabat publik dia punya kewenangan sebagai koordinator di bidang ekonomi untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan itu. Jadi bukan beliau sebagai tersangka, jadi beliau belum ada sangkut paut dengan kasus hukum. Ya tapi setelah koalisi terbentuk, kemudian sepi juga ceritanya, nggak ada lagi panggilan-panggilan ya? Ya karena dia bukan tersangka. Oh bukan tersangka. Dia hanya dipanggil saksi untuk menjelaskan, membuat terang itu kasus. Dan dari situ saya yakin penyidik tidak mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan jadi case close. Jadi case-nya tidak diperpanjang, karena tidak diperpanjang. Gitu. Tidak ada hubungannya dengan kompetisi politik. Oke, baik. Sebentar, Mas Andri silakan. Saya mau merespon Mas Umam tadi. Jadi kalau tadi misalkan disinggung masa alih fungsi hutan, itu kan zamannya SBY, Pak Bang Jul jadi menteri kan. Jokowi 2 periode, Bang Jul nggak pernah dukung Jokowi. Artinya kalau itu mau dipersoalkan secara hukum, Bang Jul berani kok mendukung Prabowo Hatta sama Prabowo Sandi waktu itu. Kan? Artinya nggak ada kaitan dengan itu loh Mas Umam maksud saya kan. Kalau itu mau dijadikan bergening politik terhadap persoalan kasus hukum. Nah, jadi Bang Jul dan PAN sangat independen menentukan. Nggak ada masalah. Bahkan waktu kita mendukung Pak Jokowi periode kedua, sebelum kita mendeklarasikan capres Prabowo Sandi,
Bang Asman tuh langsung mundur loh dari menterinya Pak Jokowi. Itu artinya memang PAN sangat percaya diri, nggak ada persoalan dengan tekan menekan. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Jadi tidak ada dari PAN itu pasti sangat clear dan menentukan koalisi capres dan cawapres. Gitu. Ini menarik ini Mas Budi. Gimana? Ini menarik ini. Kita ini kan sekarang lagi gagu suara kita ini. Gagu? Gagu untuk menyampaikan kebenaran. Apa adanya. Ya. Ada banyak penyangkalan dan sebagainya. Akan lebih baik kalau dites kebohongan aja. Tes saja kebohongan, gitu ya. Yang kami sampaikan adalah, yang kami kritik adalah penggunakan hukum. Penggunakan instrumen kekuasaan dan hukum untuk mengendalikan partai politik. Enggak, Pak Jarod, misalkan waktu itu PAN, misalkan. Waktu Pak Jokowi 2 kali maju. Kami kan nggak bersama kekuasaan. Betul. Walaupun waktu itu diisukan Bang Jul ada kasus hutan, kan nggak ada masalah bagi kami kan. Bebas-bebas saja. Ya, makanya. Tapi begini. Jadi kekhawatirannya soal penggunaan kekuasaan. Ya, penggunaan kekuasaan dan instrumen hukum. Untuk kepentingan? Tadi mengendalikan, menekan partai politik. Menekan partai politik, baik ya. Coba nanti Mas Joko akan coba jawab ya. Apakah betul ada penggunaan instrumen-instrumen kekuasaan, instrumen hukum tapi kita menekan setuju, partai politik? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Satgas penjaga perbatasan TNI AD mengagalkan upaya penyelundupan 21 kg
Satu meja The Forum, Mas Yohanes Joko, tenaga ahli utama KSP. Pak Jokowi memang sudah menekankan bahwa akan netral dan mendukung semua calon demi untuk kebaikan bangsa. Tapi gimana menjamin bahwa netralitas yang disampaikan oleh Pak Jokowi betul-betul turun ke bawah, sementara anaknya menjadi calon wakil presiden? Gini ya Mas ya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya dari yang namanya masalah netralitas ini kan isu setiap 5 tahun. Kan. Ya, isu tapi sekarang lebih spesifik. Ya lebih spesifik karena dianggap punya kepentingan. Berkuasa punya kepentingan karena ikut kontestasi. Nah kalau kita lihat 2004, 2009, 2019 juga sama. Yang berkuasa juga punya kepentingan kontestasi. Kalau menurut saya begini Mas, kita kembalikan saja sekarang bahwa semua mekanisme itu sudah disiapkan. Semua regulasi sistem terkait tentang pengawasan, terkait tentang netralitas, tentang bagaimana pemilu ini harus berjalan dengan jujur dan adil, itu sudah ada semua regulasi dan sistemnya. Itu kan normatif ya? Normatifnya. Ya. Hanya tinggal bagaimana kita sekarang menjalankan itu bersama. Oke. Menjalankan kuncinya apa? Pengawasan bersama. Pengawasan dari pemerintah dan juga pemerintah kan juga ada komisi aparatur sipil negara. Jangan salah loh Mas, waktu Pilkada 2024 komisi ini betul-betul berjalan. Kalau instrumen hukum gimana yang kemudian diterapkan untuk mengarahkan, mengatur itu semua? Ya itu kan asumsi kan. Praduga. Asumsi juga? Asumsi praduga yang sekarang ya kalau memang benar seperti itu ya sudah didorong saja. Tetapi ini kan asumsi praduga ada instrumen hukum yang digunakan untuk kepentingan politik. Toh dari teman-teman Golkar dan PAN juga yang diasumsikan seperti itu, ngarahnya ke situ mereka membantah semua. Membantah semua. Ini kan faktanya kan seperti itu. Tetapi sekali lagi gini Mas, yang lebih penting itu adalah sekarang mari kita menjaga agar pemilu kali ini itu bisa berjalan dengan baik, dengan penuh keriangan, politik identitas dan segala macam. Sudahlah, kita lihat bahwa kita butuh lompatan-lompatan besar. Dan biarlah proses konstitusi 5 tahunan ini berjalan dengan kompetisi yang penuh programatik, kompetisi yang penuh rasionalitas, gitu. Dan ujungnya nanti setelah kompetisi ini selesai, ya mari bergandengan tangan bersama semua kekuatan-kekuatan politik ini. Jadi enteng-enteng aja gitu ya? Ya menurut saya mari kita lihat dari perspektif itu begitu Mas. Gitu. Jangan hanya sekedar dilihat perspektifnya adalah perspektif peperangan, diksi peperangan, kemudian diksi bermusuhan. Jangan dilihat ke situ. Tapi diksinya kekeluargaan. Bukan sekedar kekeluargaan, tetapi diksi kompetisi, diksi bagaimana kita beradu programatik. Karena dengan adu programatik itu kita membangun pendidikan politik untuk rakyat. Itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan kami di KSP, bagaimana kita mengawal pemilu 2024. Baik, Mas Umam. Kalau Mas Umam melihat ini potensi penyalahgunaan kekuasaan ya untuk tadi Presiden menyatakan netral. Itu gimana menjaminnya sih kalau kemudian putra dari presiden ikut jadi bakal calon wakil presiden? Ya kalau menjaminnya memang tidak mudah kalau misal konteksnya jaminan Mas. Tetapi fakta politik menegaskan bahwa hadirnya Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu adalah sebuah pertaruhan besar bagi Pak Jokowi dan keluarga besar beliau. Kalau misal Prabowo Gibran sampai kalah, maka kemudian kartu politik Pak Jokowi dan keluarga akan menjadi sasaran tembak dari rival-rival politik Pak Jokowi. Artinya apa? Ini adalah bagian dari survival interest. Kalau udah bicara survival interest, besar kemungkinan apapun cara akan dilakukan untuk memenangkan. Antara cara apa seperti apa? Cara apa tuh? Cara tentu beragam, mulai dari konteks penguatan pengaruh, kemudian mobilisasi kekuatan, termasuk juga barangkali yang kita tidak inginkan, kita khawatirkan itu kan terkait dengan konteks politisasi instrumen kekuasaan negara. Mas Imam, penguatan jaringan itu kan bukan pelanggaran. Iya betul, bukan pelanggaran. Pengaruh Tetapi itu bukan pelanggaran. Kalau misal menggunakan instrumen kekuasaan negara, itu tentu yang kemudian tidak kita inginkan. Nah di dalam konteks ini apa yang terjadi misalnya kemarin di Bali? Di Bali itu sebenarnya arahan Pak Jokowi di atas kertas clear. Clear, netral. Kekuatan ASN, kemudian instrumen negara harus netral. Tetapi apa yang terjadi? Eksekusi pengambilan misalnya baliho atau street media dari Ganjar Mahfud oleh kekuatan tertentu yang sebenarnya masuk Prabowo Gibran juga dicabut. Nah artinya apa? Enggak, kalau misalnya ini yang kemudian disampaikan itu, maka kemudian itu ada seringkali kalau yang tadi bukan hanya PDIP. Penafsiran yang antara elit, tafsir elit dengan tafsir di bawah itu berbeda. Nah situasi ini Pak yang kemudian betul-betul harus dijaga. Nah dalam konteks ini tentu political will of the top political leader dalam konteks ini Pak Presiden betul-betul dibutuhkan. Rakyat membutuhkan pembuktian.
kemudian memang betul secara aturan kemarin kita sempat bahas di pasal 299 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 presiden dan wakil presiden itu clear diberikan hak untuk mendukung capres-cawapres tertentu. Tetapi di saat yang sama di pasal 304 itu ditegaskan secara lugas. Kalau misalnya lagi kampanye atau memberikan dukungan, maka hak-hak kekuasaan negara itu harus dilepaskan. Kecuali terkait pengawalan keamanan, kesehatan, protokoler, itu fine. Tetapi kemudian yang kita tentu berasumsi, Pak Jokowi bukan politisi kemarin sore, beliau sangat canggih. Di atas kertas tentu akan clear. Kalau kita tetapi masuk sel-sel politik di belakangnya, itu yang kemudian bisa kita baca. Putusan MK yang terakhir itu bagian dari intervensi kekuasaan atau gimana, Mas? Tentu di atas kertas, Mas, kita membaca nanti dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami dari masyarakat sipil ada dugaan mengarah ke sana. Nah, kalau misal kemudian kita lihat perkembangannya, bagaimana kemudian sejak awal ya Mas ya, dulu narasi tentang tunda pemilu, kemudian presiden 3 periode, itu kan terjadi secara sistematis. Sistematis. Dan kemudian melibatkan cukup banyak pihak, bukan hanya beberapa menteri, termasuk mohon maaf, kalau misal ini menjadi bagian dari fakta politik yang menegaskan misalnya dulu Pak Erlangga sempat menyampaikan dukungan terhadap wacana 3 periode. Kemudian saya luruskan itu tidak pernah. Yang pernah ada adalah petani di Lampung menyampaikan aspirasi di dalam konteks Riau. Betul. Dan saya wakil ketua Partai Golkar di mana-mana boleh dicek itu jejak kita. Saya membantah dan saya Pak Nurdin itu betul disampaikan pada tanggal 22 Februari 2022. Maaf, 24 Februari 2022. Tetapi kami melihat masyarakat melihat ketika elit kemudian mulai bergeser dan juga mulai memainkan isu itu, yang kami baca ini adalah sinyal politik. Kalau misal kemudian disebutkan oleh seorang Pak Erlangga ini pemimpin besar, Pak. Beliau bukan hadir sebagai pemimpin pribadi, tetapi memimpin partai besar. Kalau misal kemudian terjadi pergeseran, maka kita akan bertanya-tanya, ini kemungkinan akan terjadi mobilisasi kekuasaan. Nah, kemudian Caimin dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi kita masih melihat bagaimana kemudian abdesi para kepala-kepala desa termobilisasi secara merata. Satu linear gitu ya? Itu linear. Sampai putusan tapi MK. kalau presiden ngundang kepala desa itu wajar. Termasuk putusan dari pengadilan negeri di Jakarta. Di presiden ngundang camat, yang betul-betul wajar. Bukan sesuatu yang ngejat. Kalau misal kita bicara fenomena politik, maka kemudian ini adalah bagian dari sinyal-sinyal yang bisa kita baca. Nah, oleh karena itu tentu kembali pada konteks netralitas kekuasaan presiden. Pak Presiden memiliki hak untuk mendukung. Tetapi di dalam konteks memberikan dukungannya itu, maka netralitas kekuasaan harus betul-betul dijaga. Kalau misal kemudian tidak, tentu ini akan berimbas pada manipulated democracy. Kita tidak ingin demokrasi kemudian Bang Yandri, bukan Bang Zulhas juga mendukung perpanjangan masa jabatan ya waktu itu ya? Saya kira kita ribut malam ini mungkin karena Prabowo Gibran terlalu kuat mungkin, Bang. Terlalu kuat. Iya, betul. Saya kira menang satu putaran. Yang paling terganggu kan PDIP sebenarnya. Jadi tidak. Kalau kita semakin solid ini, Mas. Iya, enggak, artinya kader kan diambil loh Pak Jarod kan. Pastilah kan dari saya review beberapa pernyataan elit kan sedih apa itu wajar. Justru kesedihan itu sekarang dikonversi menjadi semangat juang yang luar biasa. Oke, enggak masalah itu. Artinya memang yang terganggu ya PDIP secara jujur itu, terutama Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu diskusi seperti ini bagi PAN tidak akan mengganggu konsolidasi untuk memenangkan Prabowo Gibran, karena semua instrumen yang digunakan oleh Prabowo Gibran tidak ada yang dilanggar. Ya, tapi gini, Bang Yandri, Bang Zulhas kan dulu kan ikut mendukung juga pada perpanjangan masa jabatan presiden kan? Oh, tapi itu kan nggak ada arahan dari apa presiden. Itu waktu itu 80% itu menurut kita ya, tapi kan tidak lambat setelah itu kita ralat kan. Diralat, diubah lagi posisinya. Tapi memang pernah mendukung itu kan sebetulnya? Ya secara lugas tidak, tapi bahwa itu bagi diskusi publik ya kita memang waktu itu menerima beberapa masukan. Yang paling tegas menolak itu cuma Bu Mega dan PD Perjuangan. Yang perpanjangan? Ya. Itu yang paling tegas menolak. Karena itu menabrak konstitusi. Karena itu yang diperjuangkan reformasi itu jangan sampai presiden terus-menerus. Kalau putusan MK gimana? Putusan MK itu justru juga menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Siapa yang dan mengebiri demokrasi. Terus mau diapain? Jelas. Nah, sekarang kan makanya ada MK itu. Kita lihat sekarang. Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan seperti apa? Harapannya adalah bagaimanapun juga 9 hakim konstitusi itu kalau perlu mundur.
Mundur. Kenapa? Yang ngisi siapa? Dipilih lagi aja. Dipilih lagi? Ya, kenapa? Karena jangan sampai ada distrust, ketidakpercayaan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu keputusannya setengah dewa. Setengah dewa. Karena final and mengikat. Banding. Ya, maka daripada itu masyarakat bertanya, jangan sampai ada konflik kepentingan di situ. Coba lihat itu hasil keputusan MK itu. Sebetulnya kan yang menerima itu 3. Ya. Ya, 2 menerima dengan catatan, yang 4 menolak. 4 menolak. Betul nggak? Yang 2 catatan kan harusnya kan yang boleh itu kan gubernur. Ya, tapi yang 3 ini. Nah, Jadi, oleh sebab itu kami khawatir betul kalau Mahkamah Konstitusi itu kehilangan marwahnya dan ini tetap diteruskan, nanti setelah pemilu itu pasti ada gugatan. Ada gugatan, ya biasalah gugatan. Nah, Setiap pemilu ada gugatan gugatannya, kan. Tapi yang jadi menarik adalah ada tudingan mencederai konstitusi dan putusan MK ini akan apakah punya dampak pada bakal cawapres dari Gibran? Jawabannya setelah jeda berikut ini.
resmi kontestasi Pilpres tahun 2024. Baik, Bang Nurdin, gimana antisipasi? Tidak mengadili putusan, Tapi dia mengadili proses. Kalau dalam prosesnya itu ada pelanggaran, maka itu konsekuensi kepada etik. Etik. Oleh karena itu maka KIB tidak ada keraguan sedikit pun tentang pasangan ini. Kalaupun nanti ada putusan yang berbeda dengan ini, itu tidak akan mempengaruhi. Karena ini sudah pokoknya maju terus lah ya. Tidak akan berpengaruh, tidak akan berlaku surut. Tidak mempengaruhi legitimasi. Berlaku pada saat ditetapkan kapan nggak tahu. Dia tidak mungkin lagi akan mempengaruhi daripada proses pendaftaran dan KIB tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi saya ingin mengatakan begini Mas Budiman, bahwa ke depan ini seluruh komponen bangsa, anak bangsa, di instrumen manapun, instrumen politik, ASN, kekuasaan dan sebagainya, harus mencontoh sepak bola. Karena saya orang bola. Sepak bola? Fair play. Oh, Erick Thohir dong kalau gitu. Fair play. Enggak, ya? Bukan. Jadi gini, jangan kita selalu berpraduga bahwa Pak Jokowi karena anaknya. Coba kalau kemarin maka Erick tidak Thohir, fair play. mungkin ya. Iya. Kalau fair play, maka tidak akan ada anak dengan bapak, tidak akan ada tuan rumah maupun tanda. Semua dijalankan sesuai aturan. Baik. Khususnya KPU. KPU jangan sama sekali terpengaruh oleh siapapun. Emang kalau KPU ini ya bisa. Oh, bisa. Tapi oleh karena itu fair play. Fair play. Kalau fair play adalah maka karena bangsa kita bangsa bola, ikuti fair play di bola. aturan di permainan bola. Mas Jarod, jadi harapan Anda dan antisipasinya terhadap MK Prof Jimli ini gimana? Iya. Tadi itu kan berkutat apakah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Mas Budiman, saya ini teringat dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita. Hati-hati loh nak terhadap godaan 3 ta. 1 tahta, kekuasaan, harta, wanita. Apa kaitannya? Nah begini, kaitannya kalau kau tergoda dengan tahta, dengan kekuasaan, maka kamu akan menghalalkan segala macam cara. Untuk mendapatkan kekuasaan itu. Tahta. Kalau harta? Harta, kalau kau tergiur dengan harta, maka kamu akan mengambil jalan pintas. Melakukan korupsi. Wanita, hati-hati. Itu ya. Capresnya nggak ada yang wanita? Bukan. Hati-hati terhadap godaan wanita yang akan menggoda kamu menyalahgunakan kekuasaan. Nah, terkait dengan putusan MK ini, ya kita tunggu. Tapi betul tadi bahwa dia tidak bisa mengadili putusan. Mungkin prosesnya. Yang dipertanyakan adalah prosesnya ini cacat. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena konflik of interest. Ini semuanya, Mas Budiman, digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, memperpanjang kekuasaan. Kami ini pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi ini selalu kami dukung, kami bela ya dalam situasi apapun. Karena beliau orang baik. Dia bisa bekerja. Tetapi kalau sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan membuat kemunduran demokrasi, tugas kami untuk mengingatkan. Mengingatkan dengan cara? Sebagai rasa sayang. Rasa sayang, ya, supaya janganlah ditabrak-tabrak seperti itu. Hati-hati. Apa yang sudah dikerjakan selama 9 tahun jangan rusak oleh setitik nila. Baik, Mas Joko. Jadi harapan Anda, ini kan masih ada satu batu sandungan atau apa soal MK yang bisa mengubah lagi konstelasi politik. Gimana Anda KSP mengantisipasi putusan MK ini? Ya biar aja keputusan itu. Apapun keputusan yang terjadi di MK atau keputusan politik seperti apa biarkan. Tetapi yang pasti dari kantor staf presiden clear, kita akan mengawal apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Salah satu yang menjadi arahan Bapak Presiden adalah ketika pertemuan dengan para pejabat kepala daerah kemarin. Bapak Presiden sangat jelas sekali mengatakan untuk memberikan dukungan dan bantuan penuh agar pemilu ini berjalan dengan fair dan dengan adil, transparan dan damai kepada KPUD, Bawaslu. Jangan ada kepala daerah yang miring-miring. Maka kantor staf Presiden akan fokus untuk membackup seluruh elemen-elemen yang memastikan agar pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Anggaran dipastikan suplai anggaran kepada para penyelenggara harus dapat dengan baik, jangan memihak, ASN harus netral, dan yang pasti satu Mas, bagaimana kita masyarakat ini menjaga kerukunan agar pemilu 2024 itu gembira-ria. Agar pemilu 2024 itu betul-betul menjadi sarana agenda konstitusi untuk kita bisa bersama-sama melakukan regenerasi kekuasaan dengan damai. Baik, itu, Mas. Mas Umam, percaya dengan tadi statement yang diartikulasi oleh Mas Joko bahwa gembira ria, netral dan lain sebagainya. Gimana?
Enggak, pertanyaan Mas Budiman membuat saya tergelitik. Kalau soal percaya atau tidak, bagaimanapun juga ya harus percaya, Mas. Semua membutuhkan pembuktian, satu kata dan perbuatan. Bagaimana kemudian konsistensi dari Pak Jokowi itu nanti akan dibuktikan oleh sejarah. Pak Jokowi tentu tidak akan mungkin dalam konteks situasi seperti ini beliau menunjukkan keberpihakan kepada capres AB. Tetapi kalau misal kita cek selama bagaimana ini konsisten kemudian sel-sel apa yang kekuatan dikatakan, apa yang dilakukan di sekitarnya itu menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kekuatan tertentu. Nah, situasi ini Mas yang tampaknya juga perlu kita cermati. Tetapi terlepas dari itu tadi disampaikan terkait dengan konteks putusan MK. Bagaimana dengan putusan MK? Masih ada celah. Kalau misal kemudian itu ada keberanian dari MK sendiri, karena bagaimanapun juga di Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di pasal 7 ayat 6 dan juga ayat 7 itu dijelaskan begini, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah. Dan kemudian ada sanksi lanjutan terkait hukum hakim dan juga panitera. Di ayat yang ke-7, perkara sebagaimana dimaksud ayat 5 dan 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Nah, tetapi problemnya memang ini menjadi sesuatu yang agak problematik karena situasinya 9 hakim sekarang terlaporkan dan kemudian bagaimana komposisi hakim baru. Nah, di atas semua itu ada rumus kekuasaan yang tampaknya sering dan juga barangkali agak relevan di Indonesia. Sebuah kekeliruan yang bisa dipertahankan dengan kekuatan politik dan mampu memenangkan politik, dia akan menjadi kebenaran baru. Oke, itulah sabda dari Mas Umam ya. Mas Nuwun, Mas Umam, Mas Yandri, Bang Nurdin, Mas Joko, dan Mas Jarod. Pemilu 14 Februari 2024 adalah musyawarah besar bangsa ini untuk menentukan siapa pemimpin yang paling layak memimpin bangsa ini. Namun, musyawarah panggung belakang yang diselimuti misteri dan kontroversi termasuk mengakali konstitusi menjadikan musyawarah besar bangsa ini menyisakan beban legitimasi bagi bangsa ini. Sejarah akan mencatat. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.